Bayangkan dari kecil sampai sekarang masih ingat bagaimana cara lahir, bagaimana cara nangis, antum pusing tuh. Kalau antum ingat semua dengan penderitaan, susah hidup antum. Ada yang pernah jahili antum, khianati antum, dibuat lupa oleh Allah ketika bertobat, dibikin lupa, selesai. Bayangkan kalau antum ingat itu selamanya. Fungsi yang kedua dari kata insan. Apa itu? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Yang nyampaikan Ibnu Abbas, Turjumanil Quran. Bisa dibuka kalimat keterangan ini dalam kitabnya Ibnu Manzur, kitabnya Lisanul Arab. Lisanul Arab karya Ibnu Manzur ketika menerangkan kalimat al-insan, sekarang dijual 7 jilid. Maka beliau sampaikan, summiyal insanu insanan minan nisyan. Disebut al-insan dengan insan itu punya akar kata yang mirip-mirip dengan nisyan. Insan, nisyan. Insan, nisyan. Al-insan, an-nisyan. Akar kata yang sama dari kata nasya. Ini al-insan, ini an-nisyan. Nisyan. Mirip kan? Insan, nisyan. Insan, nisyan. Insan, nun, sin, kemudian ada ya-nya. Nisyan, nunnya ada, sinnya ada, ya-nya juga ada di situ. Cuma di kalimat insan kemudian, ya-nya berubah jadi alif di akhirnya. Sebelum kalimat nun. Baik, jadi di sini karena akarnya seakan-akan ada kemiripan dengan nisyan dari kata nasya, sedangkan nasya itu berarti lupa. Lupa. Walaupun dia punya kecenderungan takwa, tapi dia punya sifat lupa. Nah, lupanya ini yang kadang menjadikan dia salah. Tidak bisa memfungsikan takwanya karena lupa dengan jiwa takwanya. Jadi begitu nafsunya itu muncul, takwanya nggak keluar. Kenapa? Karena lupa kalau dia bisa memfungsikan yang takwa itu. Makanya kadang-kadang orang berbuat salah itu bukan karena nggak tahu itu salah, tapi karena lupa kalau itu tuh salah. Nih, maaf ya, silahkan cek. Para pencuri itu kan tahu kalau mencuri itu salah. Cuman saat mencuri dia lupa itu salah. Koruptor itu saat mencuri tahu perbuatan itu salah. Cuman saat ngambil lupa kalau itu keliru. Sehingga jiwa takwanya nggak mampu mengingatkan dia. Ada sesuatu yang keliru di situ. Makanya kata nasya di dalam Al-Quran seringkali disandingkan dengan kata salah. Nasya, salah. Nasya, lupa. Akhto'a, salah. Akhto'a, salah. Aku salah, akhto'tu. Lupa, nasitu. Kami, kita salah. Akhto'na, nasina. Kalimat nasina dan akhto'na disandingkan dari Al-Quran. Di Quran surah kedua, ayat 286. Al-Baqarah 286, ayat terakhir. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Tuh. Banyak orang berbuat salah karena ada sifat lupa dalam dirinya. Sifat lupa ini bawaan. Sebetulnya lupa juga asalnya anugerah. Kita kan bisa menanyakan, ya Allah, kalau bisa kemudian karena lupa salah, kenapa kami dibuat lupa? Pertanyaan berikutnya. Kata Allah, saya turunkan lupa ini sebetulnya untuk meringankan beban pikiran kamu. Karena kalau nggak dibuat lupa, kamu susah hidupnya, semua ingat yang pernah dikerjakan. Bayangkan dari kecil sampai sekarang masih ingat bagaimana cara lahir, bagaimana cara nangis, antum pusing tuh. Dan tidak akan pernah ada ibu yang mau melahirkan lagi kalau dia ingat bagaimana sakitnya saat melahirkan. Kalau antum ingat semua dengan penderitaan, susah hidup antum. Ada yang pernah jahili antum, khianati antum, dibuat lupa oleh Allah ketika bertobat, dibikin lupa, selesai. Bayangkan kalau antum ingat itu selamanya. Berapa banyak perbuatan buruk yang bisa menjadikan beban dalam pikiran kita. Paham? Asalnya ke situ. Cuman sayangnya kalimat lupa ini ditempatkan di tempat yang salah. Melupakan takwanya sehingga muncul nafsunya. Paham sampai sini? Jadi ingin saya simpulkan bahwa kenapa pertama manusia berbuat salah? Karena fitrah hidupnya kadang-kadang teman-teman sekalian ada dorongan-dorongan potensi salah walaupun Allah ciptakan itu pada dasar untuk perbuatan baik. Sekarang, siapa yang mendorong sifat nisyan, lupa itu bergeser dari tempatnya, dan yang mendorong nafsu itu berpindah dari fungsinya. Itulah yang disebut dengan setan.